Dalam diskusi Forum Industri Selasa siang, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia INAPLAS melaporkan krisis bahan baku plastik akibat gangguan pasokan nafta dari Timur Tengah menjadi penyebab kenaikan harga. Solusi yang diambil adalah diversifikasi impor ke Amerika Serikat dan Afrika hingga China. Selain itu, utilisasi LPG sebagai substitusi bahan baku dengan dukungan pembebasan bea masuk. INAPLAS memproyeksikan perbaikan pasokan bahan baku plastik mulai terasa pada Mei hingga Juni 2026. Karena itu pentingnya ketahanan nasional dan kemudian kepastian suplai nasional itu terjamin. Nah, terjamin dari mana? Yaitu adalah dari bahan baku. Nah, untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure kuantitas gitu. Sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan kos yang cukup tinggi. INAPLAS menyebut baik kebijakan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0%. Dan bahan baku plastik yakni polipropilen dan polietilen selama 6 bulan. Meskipun pemanfaatannya masih terbatas dan bergantung pada harga global. Langkah ini diambil pemerintah untuk menstabilkan harga dan stok plastik yang sempat melonjak hingga 80%. Ada keterbatasan di pabrik kita bahwa tidak 100% bisa menggunakan LPG. Jadi LPG itu sebagai substitusi saja. Yang kita lihat sekarang ini rate-nya antara 20% sampai 40%. Itu yang bisa diinjek untuk bahan baku kita. Jadi kalau dilihat dari tadi manfaatnya atau penurunan harga, saya rasa belum bisa kita sampaikan sekarang, Bu. Kita masih lihat situasi, tapi yang jelas bahwa hal tersebut positif bagi produksi petrokimia di Indonesia. Di sisi lain, industri juga mulai mengoptimalkan alternatif bahan baku untuk menekan ketergantungan pada nafta. INAPLAS menyatakan ketersediaan akan batu bara dan metanol masih diperlukan sebagai alternatif bahan baku plastik. Tak hanya di hulu, upaya bertahan juga dilakukan di sektor hilir. Pelaku industri didorong untuk melakukan efisiensi dan inovasi termasuk menggunakan material daur ulang, mengurangi berat produk hingga mencari komposisi baru yang lebih ekonomis. Kemudian yang kedua, kalau dari metanol sebenarnya gas alam kita juga cukup banyak. Apakah gas alam ini langsung jadi energi atau jadi petrokimia atau jadi pupuk? Nah, ini roadmap ini mumpung momentumnya bagus, kita harus mulai hitung ulang lagi. Tapi secara kemandirian kalau kita mau, sebenarnya kita masih punya alternatif bahan baku feedstock selain nafta dan minyak bumi dan yang berbahan baku fosil. Itu yang pertama. Dengan kombinasi strategi diversifikasi bahan baku, efisiensi dan inovasi, industri petrokimia nasional berupaya menjaga kelangsungan usaha sekaligus memperkuat kemandirian di tengah tekanan global. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.